Om Swastiastu, halo sareng sami, wayas titiang Kiai Mikrik Tarahandarta, saking kelas 10E2, and I'll be sharing with you the languages spoken in Bali. Ring saderoni kahirupan sadina-dina, sama Baline ngawi gunayang basa Bali. Sane katanutin antuk angga ungguhin basa. Manut ring sirasane kaira jaga basa. Kini ngering parikrama pemeragan utawi pendidikan, sane kanggen wanta bahasa Indonesia. Pinaka bahasa nasional, sane kanggen ngabobosan ring saderoning gala-gala formal. Also, Balinese is a unique language rooted in Austronesian and Old Japanese or Kawi history. Its most special feature is the speech levels, where the words we choose depend on who we are talking to. While Indonesian is used for formal education, Balinese remains the core identity of daily life in Bali. That's all from me. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan mengajak Anda mengenal lebih dekat mengenai pakaian adat Bali. Pakaian ini bukan hanya sekedar kain ataupun aksesori, tetapi merupakan simbol harmoni antara manusia, alam, dan sang pencipta yang dipadukan dalam lipatan dan warna. Masyarakat Bali menjunjung Trihita Karana, dan pakaian adat merupakan perwujudannya. Dari setiap lipatan dan warna merupakan arti dari alam semesta yang harus dijaga keseimbangannya. Tiap unsur, bahkan dari ujung kepala hingga ujung kaki, mulai dari udeng yang menyerupai gunung suci hingga lipatan kamen antara sisi kiri dan sisi kanan memiliki makna filosofis yang mendalam. Pakaian adat Bali dibagi dalam 3 tingkat formalitas. Yang pertama, pakaian adat sehari-hari. Ini merupakan pakaian sederhana yang biasa digunakan dalam acara sembahyang kecil ataupun dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Biasanya, kaum laki-laki menggunakan kamen dan udeng atau ikat kepala, sementara untuk perempuan menggunakan kamen serta kebaya sederhana. Untuk yang kedua ialah pakaian madya atau menengah yang biasanya dipakai pada upacara besar atau acara keluarga. Biasanya sudah dilengkapi oleh saput, stagen, dan juga bunga rai serta kampu. Lalu, yang ketiga atau pakaian yang paling lengkap dan sakral bernama pakaian agung atau pakaian kebesaran. Biasanya dipakai pada acara pernikahan, acara ngabeng, atau penerimaan tamu agung. Laki-laki menggunakan daster atau mahkota, keris, serta juga kain yang bermotif emas. Sedangkan untuk yang perempuan biasanya memakai yang namanya kain bermotif emas atau prada, kemudian aksesoris berwarna emas serta memakai gelungan. Baiklah, mari kita lihat penyusun pada pakaian adat. Yang pertama, pakaian adat laki-laki. Pada pakaian adat laki-laki, terdapat kamen yang merupakan kain yang melilit dari pinggang hingga mata kaki dan arah lipatannya dari kiri ke depan. Kemudian, setelah kita melihat ada kamen, yang kedua ialah saput. Saput ini merupakan kain yang akan menutupi area kamen dan biasa diikat dengan stagen atau sabut. Kemudian ada yang namanya kampu. Kampu merupakan kain yang ditaruh di bagian kiri, ia biasa digunakan dalam acara sakral. Kemudian terdapat keris untuk aksesoris saat acara besar dan juga bunga rai yang merupakan kamboja yang ditaruh di bagian kiri melambangkan kesucian. Selanjutnya kamen sama juga, jadi untuk perempuan dia sama kain panjang yang dililit ke arah kanan. Kemudian nanti akan dipakaikan juga kebaya, ini ada yang berupa brokat atau reda di hiasan emas dan akan diikat oleh stagen atau sabuk berwarna emas, ya stagen atau sabuk berwarna emas yang merupakan pengikat di area pinggang. Nah, selain itu juga ada yang namanya gelungan atau ikat kepala. Di ikat kepala ini untuk gadis biasanya hanya setengah, sedangkan untuk wanita atau perempuan yang sudah menikah biasanya secara keseluruhan. Dan tidak lupa pemakaian melati atau bunga rai di area kanan. Pakaian Bali bukan hanya sekedar warisan, tapi juga identitas yang hidup. Hingga kini, di Bali pada acara galungan dan kuningan, ia merupakan kanvas dari berbagai corak dan warna. Marilah kita melestarikan budaya bangsa Indonesia, karena ini merupakan
kekuatan kita. Saya tutup. Terima kasih. Om Santi Santi Santio. Hello friends, I am Sri Utami from E2 class, and in this case, I'm gonna explain to you about Balinese unique habits. And in this case, I will explain to you 3 Balinese unique habits. Start from ngaben, nyepi and makare-kare. So, here is the video. First, ngaben. What is ngaben? Ngaben is a cremation ceremony in Balinese Hinduism, and it aims to free the deceased spirit so it can return to the spirit world and be reincarnated. Second, Nyepi Day. What is Nyepi Day? Nyepi Day is the Saka New Year for Hindus, which is interpreted as a day of purification of the self, Buana Alit, and the universe, Buana Agung, through tranquility and self-introspection, Mulat Sarira, and meditation. Third, Makare-kare. What is Makare-kare? Makare-kare or Pandanwar is annual tradition typical of Tenganan Pegeringsingan village, Karangasem, Bali, which involves a fight between 2 men using the thorny pandan leaves and rattan shields. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satunya adalah seni tari dari Pulau Bali. Tarian Bali tidak hanya indah untuk ditonton, tetapi juga memiliki makna dan fungsi yang berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat. Ini aku bakal ngebahas tentang tarian Bali. Tarian Bali dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama tari Bali atau wali atau sakral. Tari ini merupakan tari yang pementasannya dilakukan sejalan pelaksanaan upacara, hanya mengandung simbolis religius. 2. Tari bebali atau tari semi sakral. Tari yang menunjang jalannya upacara, yakni sebagai sarana pengiring. Tarian ini dipentaskan bersamaan dengan upacara berlangsung, dan tarian ini mengungkap suatu cerita yang disesuaikan dengan upacara yang diselenggarakan saat itu. 3. Tari Bali-Balihan atau tari yang tidak termasuk sakral, hanya berfungsi sebagai hiburan dan tontonan yang mempunyai dasar seni tari yang luhur. Sekarang, aku bakal jelasin ketiga masing-masing contoh tarian di Bali. Yang pertama tari pendet. Tarian ini adalah salah satu yang tertua di Bali. Awalnya merupakan tari wali atau sakral untuk pemujaan di pura. Namun, kini sering dipentaskan sebagai tari penyambutan tamu atau Bali-Balihan. Makna dari tari ini adalah sebagai lambang penyambutan atas turunnya dewa-dewi ke alam dunia atau bentuk rasa syukur. Inti dari tarian ini adalah penghormatan. Adapun gerakan-gerakan dari tarian ini yakni menekankan pada gerakan ngagem atau postur dasar, nyeledet atau gerakan mata ke kanan kiri, dan ngiler atau lirikan mata yang berputar. Dan puncaknya adalah gerakan menaburkan bunga dari bokor ke arah penonton atau area suci sebagai tanda selamat datang. Kostum dari tari ini adalah penari menggunakan kain praga atau kain khas Bali bercorak emas, kemben atau tapih, dan selendang yang dililitkan di badan. Rambut dihias dengan bunga kamboja, mawar, dan gonjar atau hiasan emas. 2. Tari barong. Tarian ini masuk dalam kategori bebali atau semi sakral. Ini adalah drama tari yang sangat kental dengan nilai filosofis Hindu tentang keseimbangan alam. Makna dari tari ini yakni menggambarkan pertempuran abadi antara kebajikan atau dharma yang disimbolkan oleh barong melawan kejahatan atau adharma yang disimbolkan oleh sosok Rangda. Gerakan-gerakan dari tari ini yakni membutuhkan 2 penari yang berada di dalam satu kostum, depan sebagai kepala, belakang sebagai ekor. Gerakannya lincah, meniru gerakan binatang, dan seringkali ada bagian di mana penari mengalami kerauhan atau kerasukan. Kostum dari tari ini yakni kostum barongket yang paling umum terbuat dari kulit sapi yang diukir rumit, dihiasi ribuan kaca cermin kecil yang berkilau, dan bulu yang terbuat dari serat tanaman atau bulu kuda. Kepalanya pun berupa topeng kayu yang dianggap sakral. 3. Tari kecap. Tarian ini masuk kategori Bali-Balihan sebagai hiburan atau pertunjukan. Kecap unik karena diciptakan pada tahun 1930-an dengan mengambil inspirasi dari ritual kuno Sanghyang. Makna dari tari ini mengangkat penggalan kisah epik Ramayana,
khususnya upaya penyelamatan Dewi Sita dari penculikan Rahwana. Tarian ini melambangkan kekuatan doa dan kekompakan kelompok. Gerakan-gerakan dari tarian ini tidak menggunakan alat musik atau gamelan, melainkan suara puluhan pria yang menyerukan cak-cak-cak secara ritmis. Para penari pria duduk melingkar, menggerakkan tangan ke atas dan bergoyang mengikuti irama suara mereka sendiri. Kostum dari tari ini yakni penari utama, Rama, Sita, Hanuman memakai kostum lengkap sesuai karakter. Namun puluhan penari paduan suara hanya mengenakan kain kotak-kotak hitam putih atau sabut poleng di pinggang dan bertelanjang dada. Menjelajahi keindahan Pulau Dewata tak akan lengkap tanpa merasakan petualangan rasa dari kulinernya yang legendaris. Lebih dari sekedar makanan, kuliner Bali adalah warisan budaya yang memadukan teknik memasak tradisional dengan bumbu rempahnya, yaitu base genap yang kaya juga aromatik. Berikut adalah hidangan-hidangan ikonik yang menjadi identitas dari kelezatan Bali. Yang pertama ada nasi campur Bali. Nasi campur Bali merupakan sebuah hidangan yang menghadirkan harmoni rasa dalam satu piring, menyajikan nasi putih hangat dengan aneka lauk pauk pilihan seperti ayam sisir bumbu kuning, sayur urap yang segar, sambal matah yang pedas menggoda, hingga kacang tanah goreng yang renyah dan juga gurih. Yang kedua ada sate lilit. Sate lilit itu berbeda dengan sate pada umumnya. Sate lilit merupakan hidangan yang terbuat dari daging ikan atau ayam cincang yang dicampur dengan parutan kelapa muda juga perasan jeruk nipis, lalu dililitkan pada batang serai untuk menciptakan aroma harum yang khas saat dipanggang. Yang ketiga ada bebek betutu. Bebek betutu merupakan mahakarya kuliner yang dikenal dengan proses masaknya yang panjang. Bebek betutu merupakan bebek utuh yang dibaluri bumbu rempah melimpah, dibungkus daun pisang, lalu dimasak perlahan hingga dagingnya menjadi sangat lembut dan juga rempahnya meresap sempurna hingga ke tulang. Yang keempat ada babi guling. Babi guling merupakan salah satu hidangan paling ikonik yang dimasak utuh dengan cara diputar di atas bara api. Proses panggangnya yang perlahan-lahan ini menghasilkan kulit yang sangat renyah, serta daging yang lembut juga kaya akan rempah base genap di dalamnya. Setiap gigitan dari setiap hidangan menawarkan pengalaman autentik yang tak terlupakan, membawa kalian lebih dekat dengan jiwa dan juga tradisi masyarakat Bali yang berwarna. Rahajian Semua Sami, Wastan Ketiang, Almira Alinur Rahman from 10 E2. And this time, I would like to present you about the traditional house of Bali, also known as the Balinese traditional house. A Balinese traditional house is not just a place to live, but it also reflects the culture, religion, and the philosophy of the Balinese people. The design is strongly influenced by the Hindu beliefs, which emphasize the relations between human, nature, and God. This concept is also known as Trihita Karana. Unlike modern houses, the Balinese traditional home is not a single building. It is a complex made up by several separate structures within one enclosed area. Each building has its own specific function. Some important parts of the Balinese traditional house include: first is angkol-angkol. This is the main entrance gate to the house. Second is aling-aling. This is a small wall located behind the entrance, and the function is to block negative energy. Third is balai daja. This is a building that used for sleeping, usually for the head of the family. Fourth is balai dangin. This is a place that used for religious ceremonies. Fifth is balai dauh. This is a place that usually used for a guest room or just sleeping. Sixth is taon. This is a place that used to be the kitchen area. And the last one is sanggah or merajan. This is a family temple that used for daily worship. Tata letak rumah adat Bali biasanya disusun berdasarkan nilai-nilai spiritual. Misalnya, tempat paling sakral seperti pura keluarga itu diletakkan di area timur laut karena orang Bali percaya bahwa area timur laut adalah area yang paling suci. Rumah tradisional Bali merupakan rumah adat tradisional yang paling unik. Mengapa? Karena dia menggabungkan antara arsitektur, nilai-nilai budaya, dan juga nilai-nilai spiritual. Rumah ini menunjukkan adanya harmoni dan juga kebersamaan yang mengikat masyarakat-masyarakat Bali.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Matur suksma.